كل نية صالحة وما أحاط به علم الله تعالى من جميع النوايا الصالحة وعلى به سلفنا الصالحون. إن الله تعالى يدخل نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله تعالى الكريم يمن علينا بما من على عباده الصالحين من النوايا الصالحة وحسن الأعمال والإخلاص في جميع الطاعات والعبادات، ويقضي حوائجنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويختم لنا ولكم الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وعلى من به كتب الزمان إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hinggakan. Wabil khusus nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kita disampaikannya di 10 akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam untuk baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di 10 akhir bulan suci Ramadan beliau beriktikaf. Maka dari itu kita mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum berniat iktikaf. Mari sama-sama nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah taala. Dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abu Hurairah, kana sallallahu alaihi wasallam يعتكف 10 من رمضان فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf kalau bulan suci Ramadan
dikhususkan sidin biasanya 10 hari akhir. Tapi kalau baginda iktikafnya sama sekali iktikaf kada memulihkan. Dan sudah pian ketahui bersama rumah sidin behiga non masjid ya. Rumah sidin iya makom sidin sekarang. Dan masjid ya sami sidin Raudhah itu sudah masuk masjid juga. Wa falamma kana fil 'am alladhi qubida fihi, adapun di tahun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya, yakni di tahun yang mana Rasulullah meninggal di sana wafat, beliau di bulan Ramadan tahun itu beriktikafnya 20 hari. Lah kita nak kana kawalawas bila kita ke masjid dan niat iktikaf, niatannya menghormati baginda Rasulullah. Kana kawa apa nya bahasanya? Ma lam yudrak kulluh lam yutrak kulluh lam yutrak julluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai kesemuanya, paling tidak jangan ditinggalkan sama sekali. Apa yang kita sanggup kita laksanakan. Ini kita menghadang-hadang isyraq, kita berniat iktikaf semuanya. Apabila sampai isyraq karena kita sembahyangan masing-masing, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berhaji atau berumrah, tamah sempurna pahalanya, masya Allah. Apalagi kita sekarang berada di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin kita semua dapat menghitungnya. Nih, disampaikan ke bulan suci Ramadan, nikmat. Tak bangun sahur, nikmat. Mun kada terbangun, puasa saja. Berbuka puasa ada yang dihadapi, nikmat. Tarawih diberi apa ngarannya? Taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala kawat gawi nikmat. Mun kana diberi taufik hidayah kawat gawi di hadapan, ya kan? Apalagi kayak malam tadi hujan deras, masya Allah. Kenal pahalanya biar malam tadi. Apa kena? Karena kenalik, ya kan? Hujan. Jadi baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kau dapat sesuai dengan kesusahan yang kau dapatkan. Mana alihnya, misalnya ke masjid dalam keadaan santai, hujan kada, apa kada, sampai ke masjid damai. Tapi misalnya hujan, berpikir 2-3 kali ke masjid kada. Sembahyang di rumah dapat juga pahalanya. Namun kalau dibandingkan sesuai dengan hadis ini, tamalihna ke masjid. Apalagi menghitung nikmat di ulun kada kawain kada kau dihitung. Contoh nikmat juga termasuk nikmat kita diselamatkan daripada bala musibah. Ingatkah pian nang asaraun sebenjaran hari Jumat kamariannya masing-masing kepada raun sekalinya dasar buminya bergerak. Satu mat ya Tuhan menggerakkannya lah. Alhamdulillah bumi kita banjir masih diselamatkan. Jumat pembina pertama kali kedua rasanya syukur alhamdulillah. Jadi kita semuanya hingga nikmat harus dihadapi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian karena kita sekarang berada di 10 akhir bulan suci Ramadan, yang berarti tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka mumpung masih bulan Ramadan, yang pertama sekali yang perlu kita kerjakan yaitu kita berniat. 60 bulan suci Ramadan, apalagi 10 akhir nih. Yang paling bagusnya ya di akhir 10 Ramadan. Kalaunya bulan Muharram ya, itu di awalnya paling bagus. Begitu juga Dzulhijjah, itu yang paling bagus 10 pertamanya. Kalau di Dzulhijjah kita disunahkan puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya.
Mun hari ke-10-nya haram puasa. Ya ada naik haji. Jadi 10 pertama itu bagus. Begitu juga Muharram, makanya ada puasa Asyura. Dan beribadah di malam-malamnya pun juga bagus. Adapun 6 pertengahan seperti bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Tapi kalau bulan suci Ramadan, sebulanan penuh itu sudah penuh barakah. Lebih khusus di 10 akhir. Mumpung kita masih berada di 10 akhir, kita niat. Jadi niat yang kita gawi sekarang seperti jar baginda Rasulullah, niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Lah, kenapa bisa? Berniat tak bagus daripada beramal. Kalau berniat, ujar para ulama di antara tafsirannya, di antara takwil hadisnya ini apa? Pengertian hadisnya. Kalau berniat masih antara seorang hamba tadi dengan Allah. Mungkin di sana ikhlasnya ada. Tapi kalau beramal sudah hampir di hadapan makhluk. Kada sedikit orang yang kada selamat daripada riya, kada ikhlas. Jadi itu bagus berniat. Tapi mau sudah mengamalkan juga dalam ikhlas-ikhlasnya pula, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berniat kita selama bulan suci Ramadan mumpung. Jadi niat kita pun selama bulan suci Ramadan dapat pahalanya di bulan suci Ramadan. Apa niat kita? Bila keluar bulan suci Ramadan, berjamaah tetap, jangan putus. Kada di masjid dilanggar, kada dilanggar di masjid. Mun kada juga ya di rumah, asal berjamaah. Yang paling sedikit berjamaah itu kadanya harus orang banyak. Makmum lawan imam. Rabatu salatil makmumi bil imam, itu arti jamaah. Mengikat sembahyang makmum lawan imam. Arti berikat, jangan berbalapan. Makmum sembahyangnya diikat lawan sembahyang imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan seorang imam itu panutan supaya diumpati. Mun imamnya juga kalau bentarnya, lalu digesaknya oleh makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja dijadikan seorang imam itu panutan di hadapan, di muka, supaya diumpati. Jadi nanggalan sembahyang jamaah walaupun berdua sudah dapat 6 pahala 27 ujar Nabi ta. Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjamaah dibanding sembahyang orang dan seorangan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita mendengar dari guru-guru kita hari Selasa tadi pun hanya didengar pula dari guru usul. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sidin dalam taat ibadah, sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Apa yang jadi sidin? Di antara cerita yang didengar daripada keistimewaan sembahyang berjamaah, ada seseorang yang kebiasaannya sering ini berjamaah terus, soalnya terguling. Lalu sampai ke masjid, orang tuntungan dah berjamaah. Bapak, karena sini ini ingat sembahyang berjamaah lebih afdol daripada sembahyang sorangan 27 derajat ya. Diulangi sini sembahyangnya 27 kali. Artinya mun asar 4 rakaat dah. 4 rakaat kali 27. Tungi apa ya? Lama betul. Oke, sidin rajin. Karena sembahyang berjamaah kan bisa tertinggal. Tapi Allah akan memberi pelajaran bagi sidin dan bagi orang-orang yang tahu lawan kisah ini. Apa? Di malam harinya sidin dimimpi pula. Apa mimpinya? Sidin naik kuda juga. Tapi kudanya lapah. Nanggalan naik kuda tercapat daripada berjalan. Itu dulu ya. Wah udah. Oh sekalinya dibalap oleh orang. Siapa yang membalap? Kakawanan nang berjamaah sembayangan tadi. Tuh sudah sidinnya hendak mengumpati rombongan tadi. Dicatuk kuda sudah, dipusut sudah,
diunggai sudah kan mau lagi, sampai akhirnya salah satu daripada rombongan tadi apa namadahi bawa ciaki ya fulan, kada usah dilapahi kudamu, bagaimanapun caranya ikam kada bakalan kamu mengupati kami karena kami berjamaah. Langsung ramai tabangun daripada guringnya. Dasar beneran anggaran sembahyang berjamaah luar biasa. Apalagi dia kalau berjamaah 40 hari. Berjamaahnya ulang mengikut imam tanpa masbuk. Maksudnya imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram juga dengan artian kita sudah siap kadang talang betul. Bila kita sudah siap, apa pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Ta'ala? Dibebaskan dari dua apa ya, kada baik. Yang pertama dibebaskan daripada sifat munafik. Bila kada munafik berarti orang beriman sejati, mukmin yang sejati. Yang kedua dibebaskan daripada api neraka. Mun kada ke neraka kemana lagi? Surga lagi, mudah-mudahan jadi penghuni surga pada taat. Dua, dengan cara apa kita mencari duanya? Bebas dari sifat munafik, bebas daripada api neraka. Sembahyang berjamaah lawan imam, jangan terlambat takbiratul ihramnya. Imbah imam takbir, kita sudah siap takbir juga. Jangan juga sisiapan berduhur pada imam. Ada sah budaya. Imam takbir kita siap 40 hari. Berarti 40 kali 5 waktu sehari 200 waktu. Jadi misalnya terlambat panjang, ulangi. Bila kawa kayak ini, insya Allah nanggaran 40 ya. Tahu kayak 40 rancang menangan sesuatu bila sampai bilangnya 40 ada tak sirnya, ada rahasianya. Bila sudah biar kawa 40 hari berjamaah, insya Allah hati atau nafsu kita itu sudah terlatih. Bila tertinggalkan berjamaah, rasa gerasa gerusuk, gelisah, sekali nyaman mencari lawan kawan. Soalnya nanggaran nafsu kita ini walaupun kan baik, kebiasaannya inna nafsa la'amaratun bisu, hingga anak-anak kan baik terus. Itu dasar tabiat nafsu. Tapi satu yang baik dari nafsunya, bila dibiasakan yang baik, ia akan terbiasa. Yang biasa akan berjamaah terus di bulan suci Ramadan, alhamdulillah 30 hari atau 29 sudah berjamaah terus, tambahi lagi. Apakah menambahinya hanya sampai 40 hingga hari raya? Tambahi 10 atau 11 hari. Bila yang kau menambahi lagi itu tetap istiqomah berjamaah. Ya juga tadi walaupun kali di masjid, misalnya terlambat juga di rumah, berjamaah juga tetap. Jangan samakan. Misalnya bahwa maka setelah 40 hari itu dapat begini tadi, hati atau nafsu kada nyaman. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi jadi ulama hanya satu sifat baik dari nafsu ini. Apa? Itu kan bila dibiasakan, ia terbiasa. Jadi kita aja lagi membiasakannya lawan apa? Bila dibiasakan yang baik tak. Tapi bila kada dibiasakan, kasabalahnya. Jadi kada baik. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Selain kita niat berjamaah sebulanan, setahunan malahan, 60 bulan suci Ramadan ini kada usah kena-kena dia niat di dalam hati sisipatan sudah 60 bulan ya. Setahunan insya Allah aku berjamaah terus sampai ke mati insya Allah. Niatakan juga kita dapat karena kita sembahyang terus sebenarnya kan ada karena sembahyang kecuali diniatkan. Ya, ada bonusnya menalakian. Ada bonus sebagian sembahyang terus. Bila ada sembahyang berarti dipertanyakan kelakiannya. La ilaha illallah. Nah, karena kita sembahyang terus kita niatkan berjamaah. Dan kita niatakan juga di bulan Ramadan sudah Masya Allah rawatibnya, qabliyah, ba'diyahnya terjaga. Nih, ini mau pulang, niatakan pulang di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Kawa pulang rawatib ada tertinggal.
qabliyah, ba'diyah. Ada awal 4 rakaat sebelum zuhur, indah zuhur 2 rakaat bareng. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Mun kawa 4 rakaat keduanya bagus. Jumat panjang betul ngalakiannya. Mun qabliyah zuhur ada 4 rakaat, ba'diyah zuhur ada 4 rakaat. Jumat mah boleh juga 4 rakaat, 4 rakaat. Mun tambah dasar udah 2 rakaat kayak biasa. Tapi mudah-mudahan jangan tertinggalkan istiqomah tadi. Asarnya 4 rakaat 2 munkawa. Man shalla arba'an qabla al-'asri rahimahullahu mar'an shalla arba'an qabla al-'asri atau kama qala Rasul. Allah merahmati seseorang yang dapat melaksanakan sholat qabliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat bahasa dapat rahmat Tuhan. Saban hari niat gawe masya Allah. Satu rahmat saja dari Allah Ta'ala, kasih sayang kita dapatkan, maka dilepaskan dari siksa api neraka. Ba'diyah asar mah ada ya lah. Ada ba'diyah. Maghrib qabliyah silakan, apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, 10 bulan Ramadan, iya katanya menghadang juga ya lah. Orang masih berbuka gagasak, ya katanya dikit jemaah sebenarnya qabliyah dulu. Misalnya kalau mun terlambat sudah jangan dipaksa-paksa. Imam sudah takbir, 10 Ramadan lah qabliyah salah pulang. Ba'diyah maghrib gawe 2, 6 bagus lagi. Bukan ba'diyah lah, ba'diyahnya 2 aja. Sisanya 4 rakaatnya biar hendak sembahyang apa ngarannya kan? Taubat kah? Hajat kah? Atau bulan Ramadan ini bagus lagi tasbih misalnya imam maghrib. Oh kada tengah malamnya silakan. Masya Allah tengah malam beribadah sembahyang tasbih. Imam maghribnya 6 rakaat antara maghrib lawan isya sembahyang sunat yang disebut dengan sholatul awwabin, maka diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala seperti beribadah 12 tahun. Saban malam ini bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun bila sembahyang antara maghrib isya 6 rakaat tanpa diselingi dengan pandiran dunia, maka dapat pahala 12 tahun. Isya 2 rakaat sebelumnya boleh, imbahnya pun juga silahkan. Tambahi witir pulang di luar bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita tarawih, ya lah. Ini tarawih sedikit bahas. Namanya tarawih masuk waktunya imbah isya, ya lah. Bila imbah isya hanya masuk sholat tarawih. Pahamannya bila belum isya belum masuk tarawih. Ini kayak malam tadi misalnya hujan lebat di rumah pada hendak sembahyang, pokoknya ke masjid bang. Sekali sampai ke masjid, tuntungan orang isya, mulai ke tarawih. Tarawihnya pun sudah ke 8 misalnya. Jangan betul. Kalau tadi jam kabar dah hanya taduh. Asal taduh hanya ke masjid, misalnya maksudnya mina kirimi sudah hanya ke masjid. Lalu kalau masjid orang tarawihan udah ungkap dalam dulu, kena aja bisa. Kawakan, oh belum masuk lagi di sampian, belum masuk waktunya. Pian sembahyang dulu isya, hanya masuk waktu tarawih. Dan keluarnya waktu tarawihnya sama lawan witir. Keluarnya kena pas subuh. Maksudnya misalnya keluar waktu kita tahu semua sembahyang witir itu atau sembahyang tarawih pun juga sama waktunya, masuknya sama, keluarnya sama. Habis waktunya pas adzan subuh. Di sini kita kalau husnudzon ya lah. Kalau kita melajari hati kita, biasa husnudzon lawan orang lain. Di mana husnudzonnya? Jangan bulik dari tarawih melihat orang berjualan, orang yang di jalan, orang yang lawan keluarga misalnya kumpul bersama atau lain-lain. Jangan divonis langsung ada betarawih. Siapa tahu sidin tengah malam bangunan 2 rakaat ini. Siapa tahu sidin tengah malam banyak lagi amalnya daripada kita. Dari sini kita bisa husnudzon. Aida sabujulan dia sidin kenapa? Orang tarawihnya kada, penginjai malam. Orang yang husnudzon kada mungkin rugi.
kayak apapun biar sidin kada tarawih juga tapi biar nang diisi husnudzon berprasangka baik kalau sidin biar nang kada mungkin merugi daripada kita suudzon ya berprasangka kada baik dulu labar. Jadi itu untungnya kita tahu di antara waktu-waktunya. Jadi bukannya sembahyang tarawih itu indah saja. Oh Pak Bu, misalnya di Tarimum sana sembahyang tarawih itu waktunya berlain-lain. Maksudnya masjid yang ini sudah ma'ruf satahunan, saban tahun jam indah isa langsung tarawih. Jadi nak langsung ke masjid kita. Masjid yang lain tarawih dikit jam 9. Beurang. Nah kayak di Wadah Habib Umar, di Wadah Sidin, di pesantren Sidin, sembahyangnya jam 9 kurang seberapa. Sedangkan Isya belum jam 8 Isya dah. Artinya sejam lah kira-kira Isya jam sembahyang. Di masjid lain ada lagi jam 10, jam 11. Di tengah malam ada juga. Jam 1 malam ada. Beurang. Jika ada beurang ada lagi di muka. Tapi beurang Masya Allah. Jadi nak sibuk-sibuk imba Isya kawa karena imba tengah malam ke masjidnya kita. Tapi wadah kita ada kawa. Nyata dah ada orang. Ya kan, ini di sana Bapak mendukung ya, Masya Allah. Dan ada manfaatnya. Dan subuh terakhir yang paling rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Baginda Rasulullah di dalam hadis dua rakaat sebelum salat subuh atau yang disebut dengan 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Ini hadis baginda Nabi, percaya kada percaya biar. Walaupun kita secara kasat pandangan mata kita baginda di masjid mungkin belum tentu berezekinya. Tapi bila ke pasar pasti aku bakal lihat. Atau bila ke sembahyang dulu sembahyang subuh hanya ke pasar misalnya. Atau ke pasar juga bersungsung masalahnya ini dan itu alasan karena awal. Bila sampai ke rumah usahakan tersungsung imbah subuh kawa tetap menggawi qabliyah subuh ini langsung menggawi sembahyang subuhnya supaya dapat kedudukannya. Pertanyaan terakhir kita tutup dengan ini. Misalkan kada sawat qabliyah Pak, ada sawat sembahyang qabliyah, sembahyang ada orang apa sembahyang wajib, apakah qabliyahnya hilang sudah? Masih kawan digawi. Kapan? Imbah sembahyang. Soalnya kayak ini. Nangaran qabliyah, sabaratan sembahyang ya kalimat waktunya ada qabliyah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ba'diyah hanya 3 sembahyangnya. Asar lawan subuh kan ada ba'diyah. Ini adalah ibadah subuh yang ba'diyah tadi. Ada ya. Jadi nang qabliyah ada kalimatnya. Jadi pertanyaan di sini tadi, apakah indah sembahyang wajib kada kawal lagi sembahyang qabliyah? Masih kawal. Karena apa? Karena namanya qabliyah masuk waktunya baik-baik lawan masuk sembahyang fardu. Bila adzan boleh itu sudah kita sembahyang qabliyah. Jangan berdahulu. Jadi bila adzan aku tinggal sembahyang wajib aja lagi dia. Qabliyah sebelum orang adzan kan awal. Adzan dulu qabliyah hanya sembahyang fardu. Itu sebenarnya urutannya hanya ba'diyah lah. Tapi misalnya ada sahabat ketiga-nya ini apa yang tiga qabliyahnya, sembahyang fardunya. Apapun sembahyang fardunya dalam 5 waktu itu dan ba'diyahnya, bagian ada ba'diyah, ketiganya habis waktunya atau keluar waktunya beimbang. Ketiganya beimbang. Maknanya berarti qabliyah belum habis lagi waktunya setelah kita melaksanakan sholat fardu. Jadi bila imbah sembahyang fardu biar merasa belum sembahyang qabliyah lagi, bolehkah menggawi? Boleh. Dan bukan qadaan ya, tetap ada. Maksudnya usulnya sunatullah qabliyah billahi ta'ala dan biasa. Ada perlu buat qadaan. Karena arti qadaan itu mengerjakannya di luar waktu. Biar kada sholat dasar, tagawi ini bisa qadaan lah. Tapi misalnya masih di dalam waktunya, berarti bukan qadaan. Ya, sembahyang qabliyah tadi belum habis lagi waktunya
dengan keluar waktu salat tersebut, ya kan? Nah, itu yang perlu kita pahami, minta halal minta ridho. Dan terakhir, ulun mewakili abah dan seluruh keluarga mengucapkan mendahulu apa? Itu banget minal aidin wal faizin. Apa gerak artinya kalimat ini? Minal aidin, artinya itu doa sebenarnya, cuma disingkat. Minal aidin, daripada golongan orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Maksudnya artinya kita itu berdoa, ya Allah ij'alna, jadikan kami, ulun yang menyambat dan pian yang menangkan atau menjawab, minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali. Kembali di sini bermakna bisa kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, bisa juga kembali pulang karena mudah-mudahan tahun Ramadan dulu ditemukan pulang. Wal faizin, dan termasuk orang yang menang di bulan Ramadan, sudah kau melawan hawa nafsu. Nafsu ketujuh makan daripada berlapar, nafsu ketujuh minum daripada haus. Ini dan itu ketujuh nafsu bedain lawan yang diminta oleh agama. Tapi selama bulan Ramadan kau sudah menanggulanginya, mudah-mudahan menang tetap daripada nafsu tadi di luar bulan suci Ramadan. Jadi artinya itu minal aidin wal faizin. Kemudian ditambahi sama-sama kita minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Itu ulun minta maaf, minta halal, minta ridho apabila salah kata, salah ucap. Begitu juga ulun mewakili seluruh keluarga dan orang-orang yang ulun kenal, minta halal, minta ridho, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian minggu ini raya dulu deh, nyatanya raya. Soalnya mungkin ada Rabu kita Kamis raya, usia karena Kamisnya. Mun Selasa mungkin kecamatan pulang 28-nya Ramadan. Mungkin ada Rabu, Kamis. Pinanya banyak anak Rabu lah. Kecuali berjualan sehari barang lagi aja. Masya Allah. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya berdatangan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan tahun ini dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan dengan lebih semangat lagi, lebih diberi taufik hidayah dalam beramal ibadah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan dijadikan tabungan amal baik kita yang akan menolong kita baik itu di alam barzakh maupun di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Waktunya sudah benar. Bertahlil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna sallallahu alaihi wa sallam hadihi wa khairin wa sawaban jazil wa tumin a'awin wa taqabbal min fadlika wa ihsan wa qabul hasanan min yadihi sallallahu alaihi wa sallam yadatan bi syarafihi wa karamihi sawaban mus'al rijalik min al-arba'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sawaban Rasulullah ajma'in. Sama sahabat sahabat dari kami dan Nabi Syabab Allahumma ahli al-qubur Allahumma rahmatan wa barakatuh wa surur wa rahmatan wa rahimin. Allahumma barik ya masakin amin wa syukra wa ijabah wa rasulullah bil jannati wa bi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antal rahim. Rabbana qul lana wa ighfir lana sharrana bil iman wa bi qulubina qilla lil الرحيم اللهم أنزل رحمتك
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا